Teman-teman trader dan investor, selamat datang di channel Cuan-Cuan Saham di analisa teknikal dan bandarmologi harian. Seperti biasa, hari ini hari Kamis, hari yang indah, IHSG naik 1,36%. Kita akan menganalisa IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Seperti biasa, langsung aja buat teman-teman yang mau kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham, bisa. Caranya tinggal klik link sosial base di deskripsi. Nah, teman-teman bisa kasih tip, support, atau donasi untuk cuan-cuan saham dan juga pesan pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan sampaikan aja, bisa via DM Instagram atau komen YouTube. Dan insya Allah setiap pertanyaan teman-teman pasti akan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Terus juga jangan lupa support terus channel Cuan-Cuan Saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik-klik aja. Tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Jangan lupa juga nyalain notifikasinya, karena akan ada konten setiap hari dari Cuan-Cuan Saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Nah, langsung aja kita akan ke transaksi. Hari ini masih bagus juga. Total transaksinya 16,7 triliun dengan pergerakan asing hari ini net buy 1,59 triliun. Ini asing masih nggak tahu nih, kayak mereka kejar restoran ini. Dengan pergerakan dengan saham-saham yang dibeli asing, cuman bedanya hari ini bukan BBRI ya yang ditarik. BBRI kerasa tadi kena take profit tapi aman. Hari ini yang di net buy terbesar ada Bank BCA 219 miliar, lalu Telkom 184 miliar, Bank Mandiri 156 miliar, Astra 152 miliar, Bukalapak 105 miliar, rebound juga, BBNI 79,4 miliar, Adaro 75,8 miliar, TBIG 61,5 miliar, PTBA 54,6 miliar, dan Agro 51,7 miliar. Nah, ini BBRI agak seret hari ini, kayak asing take profit tapi ditampungin sama fund lokal ya, karena tetap ada akumulasi. BBRI hari ini net buy-nya 47,3 miliar. Masa ke saham-saham yang dijual asing, nah ini cuma dikit juga ya. Ada CASA 410 miliar, Excel 36,5 miliar, ASA 23 miliar yang hari ini sampai ARB, ERA 13,8 miliar, INTP 1,2 miliar, dan CTRA 1,1 miliar. Langsung aja kita akan masuk ke teknikalnya IHSG dulu. Kemarin tuh memang bias, bahkan tadi pagi saya sampai apa ya, kayak nggak berani mengambil kesimpulan kalau IHSG itu sudah breakout, karena posisi big gap beberapa masih di resisten, dan yang breakout kan baru BCA doang kemarin tuh. Terus tadi pagi posisi big gap masih di resisten walaupun flow-nya masih bagus ya. Big gap ada di resisten, IHSG candle-nya juga terbalik kayak gini, walaupun close-nya bagus ya, tapi candle-nya kurang bagus. Tapi ternyata hari ini sangat bagus. Ini candle-nya sangat solid, naik 1,36%, flow asing pun bagus juga, seperti itu. Selamat, kita juga udah all time high sejak kemarin crash corona ya. Kita crash corona 2020 sampai di harga 3.800 IHSG. Itu benar-benar diskon gila-gilaan itu harga saham itu. Lalu kemarin dia rebound sampai sini ya, high-nya kan ada di sekitar 6.500, dan sekarang kita sudah break all time high waktu Covid kemarin. Kalau all time high-nya IHSG sih ada di sini sekitar 6.700-an ya. Tapi kalau all time high-nya waktu Covid kemarin ada di 6.500-an, seperti itu. Hari ini sudah break. Kemarin sih sebenarnya hari ini lebih meyakinkan lagi karena candle-nya sangat solid, tidak menyentuh area support sama sekali. Dan saya rasa ya udah, sekarang tinggal perjalanan ke 6.700. Posisi big gap cakep banget, posisi second liner cakep banget. Semua saham yang ada bobotnya cakep, seperti itu. Dan ya, saya rasa ada potensi lah ini ke 6.700 itu. Setidaknya retest all time high dulu. 6.680-an ya. 6.700-an juga di sini. Tapi nanti kalau misalkan bisa break, yaudah. Target cup handle, dan setelah itu tinggal kita lihat dia mau ngapain. Kalau misalkan bikin area reversal, ya kita hindari juga marketnya. Tapi kalau misalkan dia bikin continuation, nah kita gaspol. Siapa tahu dia mau ke 7.400, 7.500 ya, atau 8.000, nggak nolak deh. Seperti itu. Jadi memang apa ya? Ya mungkin dana-dana dari pasar negara maju pindah ke negara berkembang bisa juga. Karena kalau misalkan kita lihat di negara maju, kayak misalkan contoh US ya, mereka itu indeksnya kan udah all time high terus, dan artinya semakin mahal, semakin tinggi harga ya semakin mahal gitu ya. Yang dicari ya yang masih belum all time high kayak gini. Dan memang sebenarnya saham-saham di IHSG itu murah-murah loh teman-teman. Kalau dari apa ya,
fundamental ya, even saham-saham big cap ya, seperti itu. Untuk support kayaknya udah kejauhan kalau kita pakai 6.500. Mungkin supportnya kita pakai intraday aja, siapa tahu ada sesuatu. Nah, di sini ada minor support nih 6.590-an ya, 6.6590 berarti 6.600 lah kita buletin. 6.600 ada support. Lalu setelah itu ada di sekitar sini 6.530 itu untuk support. Untuk resisten di sini 6637 high-nya hari ini ya. Kalau misalkan break lanjut ke atas. Tapi kalau dilihat dari arahnya sih masih lanjut ke atas. Cakep juga ternyata dia membenarkan bukan membenarkan sih, benerin divergen ya, benerin ya. Yang sebelumnya dia divergen, indikator ke bawah, harganya ke atas, indikator ke bawah. Sekarang kenaikan hari ini tidak ada divergen. Nih, indikatornya sudah ke atas, sedangkan harga juga ke atas. Seperti itu. Masih cakep, saya rasa potensi lanjut terusnya masih ada untuk besok. Jadi, tapi nggak tahu juga ya, besok hari Jumat apakah mitos ketika sideways tetap terpakai di hari take profit sedunia? Karena memang kalau waktu sideways itu kan yang berjaya itu kan saham-saham fast trading gitu, saham-saham copet gitu. Maksudnya kayak beli jual. Makanya kenapa kalau Jumat sering ada hari take profit, karena mereka yang pada pakai margin di copet-copetan itu pada narik dananya biar nggak kena margin di Sabtu dan Minggu. Karena kalau nggak salah margin itu Sabtu Minggu tetap kena walaupun hari libur, bahkan tanggal merah pun juga kena karena hitungannya hariannya pinjamannya seperti itu. Jadi itulah kenapa kemarin waktu IHSG sideways, waktu Jumat banyak hari take profit sedunia, which is IHSG merah, karena memang yang pengguna margin itu juga uang besar pada keluar. Cuman kalau sekarang saya rasa ini yang disebut dengan real flow gitu, maksudnya uang masuk itu ya nggak ditarik lagi gitu, bukan masuk angkat keluar, masuk angkat take profit, masuk angkat take profit, nggak kayak gitu. Kita lihat dari bawah aja kan kerasa banget flow-nya, gimana asing masuk terus ke bursa kita, saham-saham kita diakumulasi dan lain sebagainya. Dan kalau menurut saya besok Jumat nggak tahu juga apakah terjadi seperti itu atau tidak, karena penggeraknya sudah beda sekarang. Seperti itu. Yang penting batasi resiko aja. Market masih bull, belum ada tanda-tanda koreksi lagi. Setelah kemarin terakhir di sini ya, saya juga kemarin agak was-was ketika bentuknya kayak gini, ada divergen, posisi resisten kuat, sahamnya juga candlenya juga mencoba breakout gagal terus. Sekarang udah yakin lagi seperti itu. OTW 6.700 lah harusnya ini. Tinggal kita lihat aja yang masih belum breakout atau yang barusan breakout apa yang potensi naiknya masih besar seperti itu. Itu untuk IHSG masih cakep pokoknya. Sayang banget kalau misalkan nggak punya saham-saham yang gerak ya. Tuh, saya pun juga saat ini porsi saham udah besar dibanding cash. Sayang juga kalau megang cash waktu market kayak gini, malah nggak kerja duitnya. Tuh, itu untuk IHSG. Langsung aja kita akan masuk ke beberapa saham pilihan. Yang penting batasi resiko, jaga modal, dan jaga psikologis seperti biasa. Kita akan masuk beberapa saham pilihan. Kita mulai dari INTP, mungkin hari ini harinya semen ya, semenan. Nah, ini udah saya siapin nikel, kayaknya nanti oke ngecek Antam. INTP SMGR, oke. Oh, ternyata lumayan menarik ini INTP chartnya. Oke, cakep INTP ternyata. Hari ini INTP naik 5,26% dengan volume yang besar disertai dengan big akumulasi. Dari 3 hari kemarin dia diakumulasi waktu mulai jalan di 12 Oktober, 13 Oktober, dan hari ini. Dan kalau kita lihat sepertinya dia pun sudah breakout neckline. Ini cakep banget ternyata teman-teman. Serius, ini masih bisa dibeli. Kalau misalkan teman-teman mau mengoleksi semen-semenan di portonya ya, nggak mesti dibeli. Maksudnya selalu ada saham yang bisa dibeli. Cuman kalau teman-teman pengen punya semen-semenan di porto, saya rasa INTP ini masih oke. Dia juga volume breakoutnya valid dan ya ganteng lah. Dalamnya juga ganteng, volume breakoutnya ganteng, closingnya juga ganteng. Ya udah. Seperti itu. Dia break high, di sini ada potensi dia membuat yang namanya cup handle. Ini ya, walaupun kurang rapi, di sini cup, lalu ini handle-nya dengan target berarti ada di sini. Nih, sampai ke 14.000 ya. Pas di sini juga area resist nih, 13.950-an. Di sini support, di sini resist, di sini resist. Tuh, dia juga sudah breakout downtrend channel sepertinya ini ya. Nah,
itu. Jadi sudah cakep kalau menurut saya, apalagi area entry-nya masih oke untuk INTP ini. Jadi buat teman-teman yang mau beli bisa masuk di area neckline itu di sekitar sini ya, sekitar base buy-nya 11.475, mungkin saya buletin sekalian 11.500 sampai 11.400 itu base buy-nya si INTP seperti itu. Cuman ingat tadi itu masih potensi ya, itu cuman view ke depan, forecast, potensi, bisa hit bisa enggak. Kalau misalkan hit ya rezeki, kalau misalkan enggak juga ya berarti view-nya tidak sesuai seperti itu. Cuman kalau dilihat dari analisanya ya, teknikalnya mendukung, terus juga dalamnya juga mendukung, saya rasa bisa hit seperti itu. Jadi kalau misalkan mau dieksekusi bisa masuk di area-area tadi sekitar 11.500 sampai 11.400. Resisten terdekat di sini 12.000, lalu 12.650, lalu 13.200, baru 14.000-an ke targetnya. Kita lihat dalamnya, hari ini dia ada big akumulasi juga, kemarin 3 hari yang lalu ya. Ini sempat dikumpulin di sini. Di sini dikumpulin, lalu dibikin turun dulu, barangnya dibuangin waktu di sini, tapi kemarin mulai dikumpulin lagi seperti itu. Dia juga sudah konfirmasi membuat higher low ya, lower high higher low kebalik. Ini kan low high, higher low, udah break high ya, berarti dia saatnya higher high seperti itu. Dan buy target pattern cup handle ya sekitar itu tadi 14.000-an seperti itu. Tapi ingat masih potensi juga. Dari moving average juga ganteng. Kalau misalkan dia besok sampai golden cross ya, itu bakal jadi saham uptrend juga semen-semenan ini. Dan ya kalau udah uptrend sih bisa diswingin aja. Tapi memang dari market structure sudah uptrend kok, karena dia sudah membuat higher low dan sudah break high. Jadi memang saatnya higher high. Trennya sekarang masih lemah. Ini kemiringannya masih berapa derajat nih? Nggak tahu juga lah. Tapi harusnya ganteng lah. Mungkin besok bisa ngegas, lalu retest, baru naik. Bisa juga, atau besok langsung naik ke sini juga bisa juga. Tinggal kita lihat aja. Yang penting market masih bullish. Ini cukup menarik semen-semenan kalau misalkan mau di collect seperti itu. Itu untuk INTP. Lanjut, CTRA kemarin udah ya. Kita masuk ke yang dibeli asing aja. Apa nih? BBCA kemarin udah. Telkom, BMRI, Astra udah. Bukalapak. Kita lihat ada apa dengan Bukalapak. Apakah sudah saatnya membuka lapak lagi setelah tutup lapak? Oke, ini benar-benar precise ya teman-teman ya. Low-nya kemarin 685. Di sini beda 1 tick. Itu kemarin target yang apa nih? 680 ini. Kayak target cup handle ya. Ini gini. Lalu diturunin. Bukan, target cup handle-nya sampai sini, 650. Ini kemarin saya lupa malah konten apa ini yang saya garisin ini, 685 ini. Atau ini. Harusnya sih sama aja ya. Ini juga bukan. Nggak tahu deh, itu konten. Saya ingat konten beberapa hari yang lalu waktu Bukalapak ini breakdown ya. Ada 3 garis patokan, yang 725 ini kan Fibonacci extension nih. Fibonacci extension 1 di 725. Terus setelah itu ada Fibonacci extension di 620 itu 1,618. Tapi yang saya garisin di 680 ini saya lupa itu malah garis apa itu. 680 dan dia pas rebound dari 680. Oke. Hari ini Bukalapak naik 7,19%. Cukup bagus, disertai dengan akumulasi asing juga ya. Akhirnya asing masuknya tambah bagus juga, masuknya total 105 miliar, gede ini. Dengan volume yang masih mini tapi cuman ada ya, tidak kecil juga seperti itu. Ini saya rasa dia ada potensi bikin divergen. Saya rasa ya, kalau misalkan MACD-nya dipanjangin, anggap kayak gini lah MACD-nya lah. Nah, ini sama ini. Artinya terakhir dead cross kan dia terakhir golden cross kan dia di bawah nih. Dan berarti dia arahnya kan ke atas gini ya. Kalau misalkan dia sampai golden cross lagi, berarti dia ada regular bullish divergence sedangkan harganya ke bawah. Berarti indikator ke atas sedangkan harga ke bawah. Itu berarti bisa regular bullish divergence. Tapi yang nggak tahu juga ya. Kita belum lihat konfirmasinya. Cuman jelas candle hari ini cakep, engulfing. Dia memakan candle kemarin. Yang perlu diwaspadai adalah ini, dia belum retest 800. Kemarin sebenarnya sudah retest pakai intraday ini ya.
intraday di tanggal 12 Oktober sempat pullback ke 800 lalu turun, dan tapi kalau untuk pullbacknya masih belum ada seperti itu. Jadi untuk reversal saya belum tahu untuk masalah Bukalapak ini karena belum ada belum ada konfirmasinya. Konfirmasinya kapan Mas? Konfirmasinya ketika dia membuat higher low dan higher high. Jadi misalkan dia naik nih sampai 765. Nah, ini kan ada resist ya. 765 dia naik, terus setelah itu dia turun ke 725 lagi, habis itu dia breakout 765, artinya kan dia membuat higher low dan higher high. Nah, itu ada konfirmasi reversal. Itu juga bakalan jadi pattern cup handle juga. Seperti itu. Saya mau jadi penasaran, ini angka apa 680 itu? Saya garisin di 680 ini. Kok nggak ketemu angkanya apa? Itu dia. Tuh, jadi seremnya adalah kalau hari ini dead cat bounce ya, karena yang namanya naik tuh tetap ada koreksi dan yang namanya turun tetap ada pullback juga. Jadi lebih baik jangan spekulatif buy. Setidaknya kalau dia udah reversal aja deh, karena dia tuh nggak ada support lagi di bawah. Kecuali pakai extension ini ya, sama yang 680 ini, nggak tahu saya pakai apa itu. Tuh, jadi worst case scenario Bukalapak ini bisa dead cat bounce. Dia mantul ke atas lalu turun lebih dalam seperti itu. Jadi ya lebih baik dilihat dulu aja. Kecuali nanti benar-benar dia konfirmasi bikin higher low higher high, nah itu ada potensi untuk di buy si Bukalapak ini seperti itu. Untuk akumulasinya memang masih cakep. Kalau misalkan ditanya kenapa kok diakumulasi asing terus tapi kok malah turun terus gitu ya, karena memang akumulasi itu bukan apa ya, akumulasi itu bukan naik, distribusi itu bukan turun kayak gitu. Jadi mindsetnya harus paham dulu. Yang namanya orang beli barang, ngumpulin barang, pasti kan lebih suka, malah bisa kayak gini ya mungkin analoginya ya, orang yang ngumpulin barang pasti anggaplah kita lah, saya mau beli saham Bukalapak harga apa dengan budget 10 juta contoh. Nah, saya kira-kira saya lebih suka dapat harga di 500 atau di 1000. Ya pasti 500 kan, karena dapat harga lebih murah. Ya mungkin ini baru fase akumulasi bisa aja gitu, makanya harga ditarik ke bawah. Cuman memang itulah dia, kalau misalkan kita pakai bandarmologi tanpa teknikal ya bakal sesat. Karena kalau kita lihat memang sebenarnya bagus Bukalapak ini baru dikumpulin barangnya, tapi ternyata teknikalnya mengatakan untuk sell gitu. Jadi memang ya kombinasikan dengan tepat gitu lah. Kecuali memang buat view jangka panjang ya, yang tidak menghiraukan pergerakan jangka pendek kayak gini ya nggak masalah. Tapi kalau misalkan teman-teman menghiraukan pergerakan jangka pendek ya teknikal itu kalau menurut saya penting seperti itu. Belum ada konfirmasi, cuman setidaknya harusnya besok lanjut hijau seperti itu, karena candlenya hari ini candle bagus ya. Ini bisa engulfing walaupun bodinya nggak terlalu solid. Nggak tahu juga deh engulfing atau nggak. Yang pasti udah break candle kemarin, dimakan candle kemarin ini tuh, dengan volume yang ada juga seperti itu. Tapi belum ada konfirmasi, tinggal dilihat dulu. Dalamnya tadi udah. Lanjut kita ke BBNI. Khusus BBNI pengen saya bahas karena sudah ganteng banget ini. BBNI hari ini berhasil konfirmasi breakout. Nih ya. Dia resist di sini. Ini high-nya ada di 6750. Nah, ini saya garis ini. High dia ada di 6750. Kemarin dia ini udah selesai ya target cup handle-nya di sini. Kemarin dia close-nya kan masih di 6675, tanggung banget lah, satu tick di bawah resist. Tapi hari ini sudah bagus banget nih. Dia candle-nya nggak ada shadow sama sekali, volumenya besar dan breakout resisten kuat. Kenapa saya bilang bagus banget BBNI? Karena kalau saya rasa dia ada potensi membuat yang namanya cup handle besar. Nih ya. Ini cup, lalu ini handle, dan di hari ini dia sudah breakout. Mungkin kalau misalkan lebih jelas kita pakai monthly aja ya. Nah, ini dia. Nih, ini cup, lalu ini handle-nya. Atau misalkan ini bullish flag bisa juga, misalkan kayak gini. Nah, targetnya sih sama aja. Tapi kalau misalkan bullish flag, kan targetnya dari sini ya. Ini, dari low-nya dia, sepanjang tiangnya. Dia naik, lalu dia di sini retrace. Nah, targetnya segini kalau bullish flag. Kok geser-geser terus. sorry. Nah, kalau bullish flag targetnya segini. Tapi kalau cup handle targetnya juga sebenarnya sama aja, setinggi cupnya ya, kayak gini. Cuman ditariknya beda, dia dari neckline. Nah, tinggi banget nih. Anggap all time high aja deh. Ini ya, all time high dia 10250. Nah, ini.
Lagi-lagi ini potensi teman-teman, untuk perjalanannya harus kita update. Cuman kalau saya rasa untuk sekarang view-nya BBNI dia ada potensi naik ke 8.300 sampai 10.200. Dilihat dari flow-nya pun juga ganteng. Tapi ingat ini adalah potensi. Jangan langsung besok HK, gadein rumah, gadein mobil dan lain sebagainya. Karena CCS bilang dia bakal naik ke 10.000, jangan juga ya. Dalam perjalanannya nanti kita harus update juga, karena saya yakin perjalanan ke sana juga pasti bakal ada naik turunnya. Entah di sini ada yang TP, di sini ada yang guyur, nanti tarik lagi, turun lagi, reversal dulu, reversal lagi, continuation dan lain sebagainya. Itu pasti ada. Cuman memang apa ya? Ya semacam target aja dah dia sampai ke sana. By chart pattern, bukan by omongan saya ya. Bukan saya ngomong, wah BBNI saya set di harga segitu, enggak. Saya cuma melihat dari potensi technical analisisnya aja. Seperti itu. Dilihat daily-nya, nih ya, dia sudah ganteng. Ini kayaknya yang garis-garis di bawah saya hapus-hapusin aja. Ini hapus. Juga hapus. Ini juga hapus. Yang ini biarin aja deh. Biar berwarna. Tuh, artinya untuk sekarang supportnya BBNI ada di area 6.700. Itu base buy untuk BBNI sekarang. 6.000 area besar lah. Apalagi kalau misalkan teman-teman mau investasi ya, itu nggak perlu cari harga paling murah sih kalau menurut saya ya. Misalkan teman-teman mau dibuat beli santai gitu, ya dapat barang di 6.800 masih oke kok kalau menurut saya. Tuh. Mungkin juga bisa juga ya, nanti dia ke 8.300 dulu, habis itu swing low, terus habis itu baru ke targetnya 10.000 gitu bisa juga. Karena memang dia ini belum swing low sama sekali, dan trennya tuh sangat strong. Nih ya, kemiringan berapa derajat ini. Ini udah kayak DMMX waktu bullish ini. Cuman sayangnya ini BBNI ya, bukan DMMX. Ganteng banget ini. Tuh, kemiringannya lebih dari 45 derajat, itu 20 derajat mungkin ini. Tuh, jadi kalau misalkan teman-teman buat view-nya jangka panjang nggak perlu cari harga terbaik sih kalau menurut saya ya. Misalkan base price-nya 6.700 gitu, daripada ditunggu 6.700 nggak dapat, mending 6.800 amanin barang aja gitu. Apalagi sekarang dia udah mau 6.900. Jadi untuk sekarang base buy-nya BBN itu dekat 6.700-an. Itu base buy-nya dia. Dan untuk target tadi, tapi itu target ya teman-teman ya, potensi forecast di 8.350 dan juga 10.200. Untuk resisten terdekat ada di sini sekitar 7.300. Sini juga ada sih 7.000, itu resisten psikologis juga. Habis itu 7.300-an. Terus habis itu di sini 8.000 resisten psikologis juga, baru target 8.350. Tinggal kita lihat aja nanti perjalanannya. Tuh. Dilihat dalamnya hari ini masih ada big akumulasi. Ganteng ya, kemarin yang pasti ini diakumulasi terus lah BBNI. Indikatornya udah mengatakan akumulasi semua, nggak perlu saya jabarkan. Seperti itu. Asengnya pun juga ganteng. Itu untuk BBNI. Lanjut, batubara kayaknya nggak saya bahas dulu hari ini. Yang pasti mereka baru konsol aja. Cuman view-nya kalau saya pribadi menurut saya masih ke atas. Cuman masih baru konsol. Saya pengen coba ngecek yang baru pada Dead Cat Bones MTech ya. Siapa tahu teman-teman masih banyak yang nyangkut, bisa manfaatkan untuk exit. Oke. Hari ini MTech naik 11,74% dengan volume yang bagus, lumayan besar ya. Dan terjadi big akumulasi hari ini. Flow-nya pun cukup menarik ternyata untuk si MTech hari ini ya. Saya jadi pengen lihat intraday-nya. Kayaknya yang bentuk-bentukan kayak gini harusnya ada divergent ini. Oke, ternyata memang benar ya. Dia turunnya kemarin tidak didukung oleh market. Di sini dia harganya turun, sedangkan di sini harganya dia naik. Lalu dia golden cross dan akhirnya hari ini naik hampir 11%. Udah 11%, hampir 12%. Untuk konfirmasi reversal masih belum ada. Ini juga RSI dia juga udah divergent ya. Untuk konfirmasi reversal belum ada. Karena dia baru aja rebound hari ini. Kalau misalkan mau reversal sama, dia harus membuat higher high dulu. At least kalau misalkan dia bisa break ini kan high-nya 1745 ya. Kalau dia bisa break 1745, saya rasa itu bakal menarik. Kalau bisa break 1745 sampai 1775. Kalau misalkan dia bisa break harusnya cakep. Tapi kalau misalkan nggak bisa break di sana, ya takutnya ini adalah dead cat bounce ataupun pullback. Jadi lebih baik kalau misalkan teman-teman tadi pagi sempat ikut punya MTech ya, atau sekarang posisinya di dalam nyangkut, ketika dia dekat-dekat sini bisa kurangi porsi.
itu. Kalau misalkan teman-teman udah nggak yakin holdnya, tapi kalau misalkan masih yakin ya silahkan aja di hold terus. Yang penting keputusan jual beli kembali ke teman-teman sendiri. Untuk tren dia juga memang sudah turun ya, cuman ya kalau dilihat bisa aja ini breakdown trend juga ini. Saya nyambungin dari sini sampai ke sini. Tuh, kita lihat dulu aja konfirmasinya. Jadi lebih baik jangan spekulatif ya, karena dia baru aja turun lumayan tajam juga trennya ini. Seperti itu. Minimal ada higher high, higher low lah. Dalamnya ganteng hari ini setelah dia didistribusi terus ya. Hari ini udah ada akumulasi. Big akumulasi, broker-brokernya juga ganteng-ganteng. Nah, ini definisi dari akumulasi itu kayak gini. Yang seller side-nya ini MG, YP, PD, CC, walaupun PD bisa bandar, CC bisa bandar, tapi harus kita lihat bentuknya. Kalau misalkan bentuk-bentuknya kecil-kecil gini ya, dananya ya berjejer, dananya kecil-kecil, nah itu biasanya sih perpindahan dari retail ke bandar, seperti itu. Tapi kalau misalkan PD-nya berdiri dengan tegak sendirian, ditemenin broker-broker gede yang lain, dia volumenya besar, nah itu bisa juga PD-nya bandar. Jadi apa ya, bandarmologi juga tidak sekedar kode broker, harus kita pahami lebih dalam. Tuh untuk FTech. Lanjut, coba kita cek apa nih, BTPS kali ya. Yang sudah ganti kepala, closing di 4.000. Nih, hari ini BTPS naik 4,71% setelah kemarin 3 black row ya. Nih, naik merah 3 kali, habis itu hijau, terus hari ini hijau lagi. Dia udah kena resist kuat di area 4.000 ini. Pas di 4.000, dan kalau kita lihat, saya jadi pengen lihat dalam ya. Apakah trennya sudah melemah? Belum dead cross. Ini sebelumnya juga aman sih. Yang sekarang juga aman juga. Belum ada divergent, kecuali kalau misalkan dia besok langsung dead cross ya, artinya kan indikator ke bawah sedangkan harga ke atas, jadinya dia bakal divergent. Cuman untuk sekarang dia masih belum ada dead cross-nya. Kalau misalkan ke 15 menit, ini udah calon-calon divergent ini 15 menitnya ya, indikator ke bawah sedangkan trennya ke atas. Volumenya juga besar waktu dia di candle yang jelek ini. Ini candle jelek ya, dia reject dari resist dengan volume yang besar. Jadi saya rasa posisi sekarang agak serem, sorry. Jadi bisa lihat dulu aja kalau misalkan belum teman-teman punya barang ya. Mungkin amannya pasang trailing stop aja, siapa tahu dia mau swing low atau mau koreksi. Karena kalau kita lihat dia belum koreksi sama sekali ya, trennya masih ke atas terus, belum ada swing low-nya. Seperti itu. Saya sih berharapnya siapa tahu BTPS mau bikin inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, lalu ini headnya, lalu dia bikin shoulder kanan, bisa juga ya. Tapi nanti kita lihat aja, karena memang market baru bullish banget. Ada potensi dia langsung breakout, bisa juga. Seperti itu. Jadi amannya itu pasang trailing stop aja. Kalau teman-teman swing ya pasang trailing stopnya setelah market close. Jadi misalkan besok tunggu close, kalau close-nya jelek lusa jual kayak gitu. Tapi kalau misalkan ternyata besok masih bagus, di hold aja nggak apa-apa, seperti itu. Yang jelas dia sekarang berjuang di area resist lagi di 4.000 ya, udah sampai 4.000 BTPS ini sekarang. Cakep juga, trennya masih kuat. Dilihat dalamnya akumulasinya masih bagus sekali tuh. Cuman memang TA-nya mengatakan ada potensi pelemahan. Tinggal kita lihat aja kira-kira dia mau koreksi dulu. Tapi nggak pasti juga ya koreksinya sampai ke 3.300. Bisa aja dia di sini konsol bikin, misalkan contoh nih, dia bikin penan di sini ya. Nah, misalkan nanti dia konsol bikin penan kan gini juga, nggak melulu turun sampai 3.300 bikin inverted head and shoulder. Tapi kalau misalkan turun juga nggak masalah sih, bisa entry saya. Seperti itu. Ya, akumulasi masih bagus, tren masih bagus, TA masih bagus, cuman minusnya baru kena resisten aja. Seperti itu. Untuk BTPS, lanjut coba kita cek. Nah, ini mie goreng juga pada cakep nih. Lama banget saya nggak ngecek ICBP. Coba deh saya ceknya ICBP. Karena Consumer Goods juga baru cakep juga. Ini sebenarnya salah satu sektor yang bagus, cuman sayangnya Consumer Goods ini baru downtrend dari tahun 2018. Tapi kalau misalkan dia sampai reversal, ya itu bakal ganteng juga sih sebenarnya. Tuh. ICBP hari ini naik 4,19% dengan volume yang sangat bagus. ICBP dia terakhir di sini ada potensi double bottom ya. Double bottom disertai dengan bullish divergence.
Sebenarnya nggak terlalu divergent sih, cuman ya memang ini dia udah ke atas banget, sedangkan harganya masih cenderung ke samping. Atau kalau nggak di 1 jam, saya lupa itu divergennya di mana. Sama aja sih. Ya intinya terlihat indikatornya ke atas, bisa divergent. Di sini dia breakout double bottom 1, bottom 2, naik. Target double bottomnya sih sebenarnya ada di sekitar sini. Nah, target double bottomnya cuma sampai sini ya, 9.100. Tapi kalau kita lihat, saya rasa dia udah breakout high sebelumnya juga di sini nih. 9.000 ini udah bagus, ini udah jadi support kuat ini sekarang. Nah, ini sekarang supportnya dia. Tuh, dia juga udah higher high. Oh, ini bisa juga cup handle ya. Di sini cup, ini handle. Berarti kalau misalkan itu cup handle, targetnya bisa ke sini mungkin. 10.200. Ada potensi ya. Terakhir ini dia breakout double bottom, lalu di sini bikin continuation symmetrical triangle. Kemarin breakout dan hari ini lanjut naik 4,19%. Garis biru ini adalah garis downtrend channelnya. Ini ya, downtrend channel dari 2018. Walaupun saya nariknya nggak begitu rapi, cuman saya rasa itu cukup juga. Dan kalau kita lihat memang hari ini closingnya udah di bawah downtrend, di atas downtrend channelnya. Artinya kalau misalkan ini valid breakout, tapi bukan hari ini ya, kita lihat 2-3 hari ke depan. Kalau dia valid breakout, artinya ICBP sudah tidak downtrend lagi. Opsinya tinggal 2, sideways atau uptrend. Dan dilihat dari market sekarang, saya rasa sideways bukan pilihan. Jadi mungkin ya kalau misalkan dia udah valid, bisa jadi ICBP reversal dan jadi saham uptrend seperti itu. Dia juga habis breakout resisten juga. Di sini ada resisten ya, 9.300-an ini. Dan dia ada closing di 9325. Untuk resisten selanjutnya ada di sekitar sini. 9650 pas dari target symmetrical triangle-nya. Tuh, jadi besok lihat aja ketika di 9600-an kira-kira dia ngapain. Kalau misalkan dia outsell atau lanjut terus bisa juga seperti itu. Udah menarik kalau menurut saya ICBP sekarang ini ya. Dia udah breakout downtrend channel-nya juga dari tahun 2018. Seperti itu. Masih ada potensi upside kalau menurut saya. Yang punya barang di bawah tinggal pasang trailing stop aja. Dilihat dalamnya hari ini juga ada peak akumulasi. Kelihatan barangnya mulai dikumpulin. ICBP ini dikumpulin dari sini ya, bulan Juni dia mulai dikumpulin. Ada yang akumulasi pelan-pelan. Dan yaudah, sekarang harganya baru digerakin. Kayaknya yang akumulasi udah kenyang. Terus tinggal saatnya narik harganya ke atas. Hari ini juga masih diakumulasi dan memang masih cakep kalau menurut saya ICBP ini. Base entry-nya kalau sekarang deket-deket 9.300, itu base entry sekarang. 9.300 sampai 9.250 lah base entry-nya sekarang. Resist terdekat sini 9.550 sampai 9.700 seperti itu. Untuk ICBP lanjut coba kita cek INKP masih sama view-nya, masih sama dengan konten terakhir ya. Jadi bisa dilihat aja INKP belum breakout doang, itu baru konsol. Saya pengen coba ngecek apa nih. Ntar baru lihat teman-teman. Kita masuk ke yang merah-merah aja, yang dijualin asing ya. Yang dijualin asing. Yang hari ini top losersnya. Batu bara, rokok. Masuk ke hijau kah? Barangkali banyak yang bisa kita bahas di sana. Karena kayaknya saya juga nggak bisa bikin konten lama-lama ini. Ada acara nanti. Oke, kita sekalian nemenin INTP ya. Kita cek SMGR. Sama-sama semen yang hari ini dia naik juga. Nih. Hari ini SMGR naik 7,53% dengan volume yang sangat bagus. Saya rasa besok ini masih lanjut lagi. Kalau yang bentuk-bentuk ya kayak gini ya, ini masih lanjut lagi. Volumenya membesar soalnya. Dan dalamnya pasti akumulasi. Nah, walaupun normal ya, tapi dia akumulasi. Tuh, terakhir di sini dia dari rebound, terus malah bikin descending triangle, turun lagi sampai 7.800, ada rebound, lalu dia turun lagi sampai 7.800 lagi, dan hari ini dia sudah breakout. Di sini bisa aja double bottom 1, bottom 2, dengan neckline ada di area sekitar 8.500. Targetnya sih harusnya udah hit untuk double bottomnya ya. Oh belum, sampai sini lah sekitar 9.100an. Ya high-nya di sini nih, descending triangle ini.
Nah, target ke sini untuk short termnya 9.300-an. Tapi kalau misalkan nanti dia berhasil breakout, saya rasa bakalan cakep banget SMGR ini, bisa potensi bikin double bottom besar. Ini bottom 1, lalu ini calon bottom 2. Dengan catatan dia harus breakout 9.600. Artinya kalau teman-teman punya barang ya, dan saya lihat sih potensi breakoutnya besar juga SMGR ini 9.600. Kalau misalkan dia bisa breakout 9.600, targetnya bakalan panjang kalau menurut saya. Nah, bisa ke sini ya, sekitar 11.500-an, area resist juga. Pas di area resistnya si SMGR ini. Kalau berhasil breakout 9.600. Kalau dia dari potensinya saya rasa ada, karena dia juga ada bullish divergence ya. Bullish divergence-nya aja targetnya ke sini, ke 9.600, 9.500 juga. Tapi kalau misalkan nanti bisa breakout, baru bakalan ganteng. Minimal ke sini lah, 10.500 kalau dia bisa breakout 9.500. Karena itu next resisten ya, tinggal ke depannya nanti kita update lagi, seperti itu. Udah cakep, yang punya barang, yang tadi ngambil barang, hold aja. Yang mau punya, yang pengen beli, best buy-nya kalau saat ini ada deket-deket sini sih. Ntar kita pakai intraday aja. Kalau sekarang sih supportnya di sini ya, sekitar 8.800-an. Itu best buy-nya untuk saat ini. Ini juga bisa bullish flag ya. Langsung lanjut lagi besok bisa aja. Seperti itu. Atau kalau enggak, tunggu dia breakout double bottom sekalian. Bottom 1, bottom 2, breakout, nanti masuknya waktu buy on breakout gitu bisa juga. Seperti itu. Di dalamnya hari ini juga ada akumulasi normal ya. Ini juga kalau misalkan dia sampai golden cross bakal ganteng banget SMGR bisa uptrend. Seperti itu. Untuk SMGR Oke, saya mau bahas Antam sama Tin saja. Kita mulai dari Antam yang nikelnya sudah saya siapin dan nikelnya sudah ganteng. Ini kalau misalkan teman-teman apa ya, maksudnya kemarin kita udah merasakan yang namanya komoditas tuh, saham-saham komoditas pada naik, CPO, batu bara, minyak, gas, komoditas sudah naik. Cuman si nikel ini belum naik, padahal dia prospeknya bagus nikel ini. Maksudnya kalau misalkan kita bayangkan masa depan kendaraan itu adalah mobil listrik ya artinya demand mobil listrik itu bakalan tinggi juga gitu. Walaupun itu bukan target setahun 2 tahun enggak. Maksudnya kalau misalkan dunia mau beralih ke kendaraan listrik, kalau menurut saya itu bakal untuk sama dengan sekarang ya keadaannya, itu bakal butuh 5-10 tahunan target jangka panjang. Cuman artinya kalau misalkan memang benar-benar terjadi seperti itu, artinya kan nikel itu kan bagus, dia jadi salah satu bahan baku pembuat baterai ya, artinya prospek kedepannya bagus untuk si nikel ini kalau menurut saya juga. Cuman memang terakhir nikel tuh kemarin koreksi setelah dia false breakout ya. Sebentar. Nah, 1 day candle. Oke. Kemarin dia fast breakout di sini, nikel ini. Lalu akhirnya dia turun dan sekarang dia reversal. Kalau misalkan kita lihat reversal ya, ini kita bahas nikel dulu. Saya rasa patternnya adalah inverted head and shoulder. Ini shoulder kiri, ini head, ini shoulder kanan. Kalau menurut saya ini sudah valid, tinggal tunggu breakout aja. Kenapa saya bilang valid? Karena di sini dia udah breakout dari downtrendnya. Nih, di sini kan dia ada downtrend. Nah, di candle hari ini 14 Oktober dia sudah breakout. Jadi kalau misalkan dia mau konsol lagi bisa, cuman arahnya sudah bakalan breakout high ini. Kalau misalkan kita mau pakai bullish flag pun bisa juga kayak gini ya, kalau bukan inverted head and shoulder. Kalau inverted head and shoulder kan ini, shoulder kiri, head, shoulder kanan. Kalau pakai bullish flag dia sudah breakout dan targetnya sama aja sebenarnya. Tapi bedanya cuman dari nariknya doang ya. Anggap kalau kita pakai bullish flag, targetnya tuh ke sini. Nah, nih ke high-nya lagi sekitar 2500-an lah ke sini ya. Ntar ini pakai apa nih? Ini aja. Nah, targetnya ada di sini. Kenapa nggak pakai kota aja ya? Aduh, ini ngapusnya gimana nih? Oke, bisa. Jadi untuk targetnya dari, nah, target dari bullish flag
ini dia kan sampai ke sini sekitar 20.400 lagi. Cuman kalau misalkan pakai inverted head and shoulder, shoulder kiri, head, shoulder kanan, artinya kita naruh targetnya di atas neckline, di area neckline. Nah, neckline-nya kan di sini 19.400-an. Nah, targetnya berarti bisa sampai ke sini 21.000 rian, 21 ribuan. Tuh. Entah yang ini, yang penting saya rasa sekarang nikel ada potensi upside dan itu bakalan jadi katalis bagus buat saham-saham nikel, Antam, Inco, Tins. Makanya hari ini pun dia sudah merespon, teknikal bagus, flow-nya juga bagus seperti itu, minimal ke sini. Dan kalau misalkan kita mau lihat ya, ini waktu high-nya dia itu kan tanggal berapa nih, 10 September sampai 13 September, waktu nikel fast breakout di harga high-nya 10 sampai 13 September. Nah, sekarang kita lihat Antam 10 sampai 13 September itu harga Antam ada di sini. Pakai ini aja deh. Nah, 10 ini ya, ini kan 10 September. Teman-teman bisa lihat tanggalannya di bawah sini nanti. Nah, ini kan 10 September, ini 13 September. Waktu nikelnya high, Antam di sini. Di harga sekitar harga sekitar 2.600. Artinya kalau misalkan nanti si nikel ini dia bisa ke sini lagi, target dan dia ada chart pattern yang mendukung untuk dia sampai ke sini, artinya Antam ada potensi bisa ke sana lagi, ke sekitar 2.600-an seperti itu. Kalau kita lihat chartnya memang mirip banget kok Antam ini sama nikel ya. Ini waktu dia koreksi pun Antam juga ikut koreksi, hari ini naik pun Antam juga ikut naik, dan targetnya pun juga sama aja seperti itu. Jadi saya rasa sepertinya Antam ini targetnya ada di 2.600 tuh. Kalau misalkan teman-teman punya barang, saran saya sih hold aja. Dia sedang berjuang di resisten. Nih ya, resistennya sekitar 2430. Hari ini close-nya sengaja di 2420, tapi kalau teman-teman lihat bid offer-nya, Antam itu udah cakep banget bid offer-nya hari ini. Kayak ada yang ganjelin, mau pengen di close di 2420. Seperti itu. Dan bentuk-bentukan kayak gitu, biasanya sih 100% besok breakout sih. Harusnya. Tapi kita lihat aja besok. Potensinya besar untuk breakout. Untuk akumulasi sebenarnya kemarin Antam sempat bagus ya akumulasinya, tapi terjadi dibuangin barangnya dan sekarang mulai melandai lagi. Jadi sepertinya ada yang ngumpulin barang lagi. Cuman TA-nya kalau menurut saya sudah menarik. Antam pun juga sudah break ya ini. Kalau misalkan kita pakai 15 menit, di sini dia bikin swing low atau bikin turunan atau apapun itulah. Nah ini ya. Nah ini kan dia tidak membuat low baru di 2330, dia turun terus ngikutin trennya, terus naik, terus tidak membuat low baru, akhirnya dia double bottom dan ke targetnya sekitar sini memang 2410. Tuh, tinggal kita lihat aja. Saya rasa kalau misalkan Antam besok sampai berhasil breakout 2430, potensinya bisa ke 2600, masih lumayan seperti itu. Uji sini lah 2600. Tapi kalau misalkan 2600-nya bisa breakout, nah yaudah bakal ada double bottom besar. Bottom 1, bottom 2. Targetnya bisa ke sini 2950. Cuman ya dia harus breakout 2600 dulu. Nanti tinggal kita lihat aja. Kalau misalkan dia berhasil break 2450, 2440, 2430, nah itu dia ke 2600-an. Kalau breakout 2600-an, nah nanti dia lanjut ke 2900-an. Tinggal kita update juga sama harga nikelnya. Semoga on track ya. Dia langsung ngegas gitulah biar Antam langsung ngegas juga. Seperti itu. Itu untuk Antam. Terakhir mungkin ya, kita coba cek Tins. Dalamnya juga ganteng tadi Antam. Yang hari ini juga Tins ini sebenarnya komoditasnya nikel, timah kalau yang orang bilang ya. Cuman dia kalau gerak bareng sama si Antam-Antaman itu, Antam, Inco, Tins, sampai ada singkatannya ya, Tins, Antam, Inco. Tuh, nah ini udah kelihatan banget dia chart patternnya sudah sangat terlihat jelas dan sepertinya pun sudah breakout. Nah, saya rasa di sini dia membentuk yang namanya ascending triangle dengan kemiringan yang kuat untuk si Inco ini. Si Tins ini. Dan hari ini kayaknya sih masih belum breakout sih, soalnya volumenya kecil. Tapi nggak tahu juga, mungkin amannya kita pakai intraday aja. Nah, ini ya. Dia breakoutnya, kalau dari candle kemarin sih sudah breakout, tapi dia baru ada pullback dan sudah ada rebound lagi. Nah, untuk target ascending triangle berarti ntar ini candle ascending triangle sama aja lah.
Saya pengen ngecek divergennya. Soalnya saya pernah menemukan saham breakout cup handle tapi dia divergen, akhirnya nyungsep lagi. Tuh. Dan kalau saya lihat ini masih belum terjadi divergen ya di swing terakhirnya dia, high terakhirnya ini, karena dia belum dead cross. Siapa tahu besok dia langsung naik ke sana nggak jadi divergen kan bisa juga. Tapi kalau misalkan dia divergen dead cross ya saya rasa bisa turun lagi. Soalnya untuk saya rasa sekarang TINS masih aman di 1700-an ya, dan harga sekarang pun kayak base buy 1700 sampai 1690. Lalu support selanjutnya ada di sekitar 1650-an seperti itu. Target dari ascending triangle-nya tuh bisa ke sini. Nah, itu ke sekitar 1850-an. Tuh. Saya rasa bisa juga kalau misalkan nanti nikelnya tidak ada yang aneh-aneh. Cuman kalau misalkan dia sampai ke 1850 artinya dia bakal double bottom juga dong. Bottom 1, bottom 2 dengan target kenaikan nih 2100. Mungkin saya buletin 2040 aja ya. Di sini dia ada resisten seperti itu. Tapi harus kita lihat juga apakah dia berhasil break atau enggak. Nanti nikelnya bermasalah atau enggak, tinggal kita lihat aja nanti. Seperti itu. Dilihat dalamnya juga dia sudah gantap. Walaupun enggak ada akumulasi ya, enggak kelihatan ada akumulasi. Tapi dia golden cross. Dia golden cross dan ya sudah uptrend sekarang untuk si TINS ini. Seperti itu. Cakep, potensi upside masih ada. Minimal ke sini 1770 dulu. Kalau misalkan dia bisa breakout 1770 baru ke 1930 seperti itu. Tinggal kita lihat aja ke depannya. Yang penting ini yang dipantau, nikelnya ini. Selama dia bisa on track, saya rasa Antam TINS bisa on track juga. Tinggal kita lihat dalam perjalanannya. Seperti itu. Oke, mungkin itu untuk konten kali ini. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurangnya juga. Jangan lupa support terus yang cuan-cuan saham dengan cara like, comment, share, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tapi itu sangat berarti buat konten kreator seperti saya ini. Baik, sekian dari saya, salam cuan.